Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, perkenalkan kami dari kelompok Banten pada mata kuliah Folklore dan Tradisi Lisan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ayu Febriani SPD MSI. Di sini kami yang beranggotakan 4 orang yaitu Melinda Rahmawati, kemudian saya sendiri Renata Tresniawati Suwarni, lalu ada Siti Nur Lailatul Fauziah dan Suci Nabila. Kami akan mempresentasikan hasil mini research kami dengan judul Makna Simbolik Tradisi Kawalu pada Masyarakat Baduy Banten. Kita mulai saja presentasinya dengan pematerian yang pertama adalah masyarakat Baduy secara umum yang akan disampaikan oleh Suci Nabila. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Rere. Masyarakat Baduy secara umum. Suku Baduy atau yang dikenal dengan Urang Kanekes adalah sekelompok masyarakat adat Sunda yang tinggal di pegunungan Kadeng di Provinsi Banten. Suku Baduy sendiri memiliki 2 kelompok, yaitu suku Baduy dalam dan suku Baduy luar. Perbedaan yang paling mendasar dari keduanya yaitu adalah dalam hal pemahaman. Bagi masyarakat Baduy dalam, teknologi adalah hal yang tabu. Di sisi lain, masyarakat Baduy luar menggunakan teknologi dalam kehidupannya sehari-hari. Lokasi dan demografi masyarakat Baduy terletak di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwindar, Rangkas Bitung, Banten. Terdiri dari 4 desa, yaitu Desa Gajebo, Cikesik, Cibeo, dan Cikertawanan. Lalu kepercayaan suku Baduy ini atau masyarakat Kanekes sendiri sering disebut dengan Sunda Wiwitan, yang didasarkan pada pemujaan leluhur atau animisme. Tetapi sekarang sudah mulai tumbuh dan berkembang agama lain seperti Islam, Buddha, dan Hindu. Eksistensi dari keyakinan itu sendiri bagaimanapun ditunjukkan oleh tekad yang benar-benar umum pada adanya ekstensi pikukuh atau ketaatan dengan konsep perubahan yang seminimal mungkin atau tidak ada perubahan tertentu. Secara tradisional, masyarakat Baduy dipimpin oleh Puun di 3 desa Tangtu. Pemimpin ada terkemuka dipimpin oleh Puun Tritunggal, yaitu Puun Sadi di Desa Cikesik, Puun Jaten di Desa Cibeo, dan Puun dasar kemampuan seseorang untuk mengisi jabatan tersebut. Puun bertanggung jawab untuk mengatur ketertiban umum dan kehidupan masyarakat yang menganut ajaran Sunda Wiwitan yang diwarisi oleh nenek moyangnya. Puun tidak dapat meninggalkan desanya. Lalu ada bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Sunda yang Sunda Banten. Orang Kanekes tidak memiliki budaya tertulis, sehingga adat istiadat, kepercayaan atau agama, dan cerita leluhur hanya tersimpan dalam bahasa lisan. Lalu mata pencaharian masyarakat Baduy ini yang paling utama dan umum adalah bertani. Bercocok tanam dan berladang juga merupakan salah satu mata pencarian suku Baduy. Mereka memproduksi makanan sendiri dari hasil bercocok tanam dan berladang. Selain itu, masyarakat Baduy juga menjual hasil dari berbagai mata pencariannya ini. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah rangkaian acara tradisi Kawalu. Yang pertama ada kegiatan bersih-bersih yang dilakukan 3 hari sebelum upacara Kawalu dimulai. Kegiatan bersih-bersih ini bukan kegiatan bersih-bersih pada umumnya. Jadi kegiatan dilakukan adalah membersihkan alat-alat elektronik seperti handphone dan lain sebagainya. Karena alat-alat elektronik tersebut itu sama sekali tidak boleh ada di Baduy ini. Kemudian ada Kawalu Tambai, adalah berpuasa selama 1 hari dalam 3 bulan. Puasa yang dijalankan itu seperti puasa pada umumnya. Jadi masyarakat Baduy ini berpuasa dan mengurangi kegiatan pada 1 hari sebelum upacara besok dimulai.
Seperti itu. Nah, puasa pada saat tanggal 17 Kasa ini juga menggunakan pakaian khusus. Jadi untuk laki-laki menggunakan pangsi hitam untuk baduy luar dan pangsi putih untuk baduy dalam. Kemudian menggunakan ikat pinggang adu mancung, ikat kepala, dan sarung bermotif poleng hidung. Untuk perempuan sendiri menggunakan samping atau kain bermotif kacang herang. Kemban batik dari motif harian dilengkapi dengan kain batik corak dermayu sebagai gendongan dan kain batik corak harian untuk kerudung. Yang ketiga adalah mengolah masakan. Jadi masyarakat Baduy Panamping berduyun-duyun menuju Kampung Tangtu. Setelah sampai di Kampung Tangtu, para warga membuat 9 ancak untuk wadah makanan. Sedangkan di rumah Girang Serat, kaum perempuan sibuk memasak. Para kaum perempuan ini memperoleh bahan masakan dari hasil panen padi huma dan hasil buruan ngalanjak munduy yang disumbangkan oleh seluruh warga dan dikumpulkan di rumah Girang Serat. Nah, kemudian 9 ancak tersebut, 8 ancak diantaranya itu berisi makanan-makanan, sedangkan 1 ancak lagi itu berisi sesajen. Sesajen itu sendiri terdiri dari seperangkat sirih jambe semayang, sirih 20 ikat, dan kapur sirih 10 bungkus. Kemudian yang keempat ada menyucikan diri di sungai. Menyucikan diri di sungai ini, para warga masyarakat Baduy berduyun-duyun untuk pergi ke sungai dan membersihkan dirinya dengan cara mandi. Yang kelima ada berbuka puasa. Setelah menyucikan diri di sungai, sekitar pukul 4, para masyarakat Baduy berduyun-duyun untuk pergi ke rumah Girang Serat. Di sana, para warga bersiap-siap untuk berbuka puasa dan memakan makanan dari 9 ancak yang tadi. Yang terakhir adalah acara pemuda. Setelah acara selesai, mohon maaf, di dalam berbuka puasa ini ada jampe-jampe yang dilakukan oleh para puun. Kemudian acara pemuda yang terakhir adalah dilakukan setelah menjelang malam hari sekitar pukul 6 atau 6.30. Balai Kapuunan diisi oleh para pemuda Kanekes. Mereka bersenang-senang dengan ragam kesenian yang ditampilkan. Ada yang memetik kecapi, membunyikan karinding, dan sebagainya. Namun pada hakikatnya, tugas mereka adalah membersihkan sampah sisa upacara Kawalu. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk memperkuat materi hari ini, disampaikan metodologi penelitian yang dilakukan, yaitu alur penelitian, diawali dengan alur penelitian. Karena ini memang sifatnya research atau penelitian, tentu setiap penelitian itu memiliki alur atau tahapan yang harus dilalui untuk menentukan hasil dari apa yang kita teliti. Alur penelitian dimulai dari tahap persiapan, yaitu di mana peneliti mulai mencari, mulai mengobservasi mengenai satu hal yang ditelitinya. Pada saat ini, kami meneliti mengenai makna simbolik dari tradisi Kawalu yang dilaksanakan oleh masyarakat Baduy di Banten. Tentu sebelum memulai penelitian, kami melakukan observasi mengenai literasi-literasi pendukung dan literasi-literasi utamanya. Hal ini bertujuan untuk memperkuat data dan cara penggunaan landasan teori, serta pemahaman yang kuat dan relevan terhadap konsep penelitian. Yaitu kembali lagi pada observasi literasi kembali, habis disiapkan, dicari, terus didalami kembali, diobservasi kembali setiap literasi yang telah dimiliki. Kita timbang-timbang kembali mana literasi yang dapat digunakan dan mana literasi yang tidak. Karena kebetulan penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan analisis studi pustaka.
Lalu selanjutnya adalah tahap pelaksanaan, yaitu berfokus pada diperdalam lagi datanya. Setelah ditimbang, disortir, masih kurang, dicari lagi mana yang masih masuk data primer, diklasifikasikan kembali, mana yang sekunder, dan itulah yang menjadi pijakan pustaka yang dibuat dalam penelitian ini. Tadi data yang terkumpul melalui literasi untuk mengenai literasi utama mengenai tradisi awalu diolah kembali agar dapat dimasukkan menjadi sumber data. Setelah itu dilanjutkan dengan tahapan akhir, yaitu penyelesaian. Tahapan penyelesaian itu adalah menganalisis, mencari jawaban dari makna simbolik tradisi awalu yang dilakukan oleh masyarakat Baduy. Dari data-data yang telah terkumpul, telah terobservasi, telah diklasifikasi, ketemulah jawaban mengenai makna simbolik dari tradisi awalu ini. Penelitian ini memang sesuai dengan yang tertera dalam pustaka. Tradisi awalu umumnya dilakukan di Kampung Cibeo, daerah Anakeh, Leuwi Damar, Kabupaten Lebak. Dan kembali lagi, mengapa kami apa yang melatar belakangi kami untuk meneliti ini? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa tradisi yang dilahirkan oleh manusia itu meliputi nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang terkait. Dan juga tradisi yang ada dalam suatu masyarakat merupakan hasil dari warisan nenek moyang. Orang dan budaya saling mempengaruhi baik secara langsung atau tidak langsung. Pengaruh ini dimungkinkan karena kebudayaan adalah produk manusia. Sesuatu hal yang diyakini itu pasti memiliki satu nilai. Satu hal yang diyakini pasti memiliki satu nilai. Dan begitu pula dengan masyarakat Baduy. Keyakinan masyarakat Baduy mengenai tradisi awalu ini tentu ada nilai, ada nilai, ada makna tersendiri yang terkandung dalam tradisi ini. Sehingga tradisi ini menjadi tradisi lokal yang secara khusus berkaitan dengan unsur agama dari luar. Masyarakat Baduy melaksanakan tradisi ini sebagai sarana untuk penyucian diri dan sebagai rasa pengucap syukur, bentuk syukur atas keberhasilan pertanian yang diwujudkan dengan cara berpuasa. Metode yang digunakan ini termasuk kategori analisisnya adalah analisis studi pustaka, maka metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Yang dalam filsafat positivisme itu sifatnya induktif, dengan apa yang harus diinterpretasikan agar dapat dipahami maknanya. Melalui studi pustaka ini, yang dilakukan secara selektif dan mendalam, kami sebagai peneliti menggali informasi dan menyampaikan kembali informasi secara terperinci mengenai makna simbolik dan tradisi dalam tradisi awalu yang dilaksanakan oleh masyarakat Baduy. Peran peneliti memang sangat penting jika kita berada dalam ranah metode penelitian kualitatif. Karena penelitilah yang melakukan perencanaan awal, pengumpulan data, penganalisis, hingga memotori ide untuk pelaksanaan. Penelitian
ditemani oleh subjek penelitian. Artinya di sini peneliti harus memang benar-benar dapat bertemu secara langsung atau setidak-tidaknya walaupun studi pustaka mengetahui literasi utama yang menjadi dasar dari penelitian ini. Tentu dalam setiap penelitian ada satu data yang menjadi rujukan utama, dan itulah peran peneliti untuk menentukan data itu. Berlanjut kepada data dan sumber data. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebuah hasil penelitian yang dilakukan oleh Endang Supriyatna yang berjudul Upacara Hebat pada Masyarakat Baduy. Sedangkan yang menjadi data pendamping atau data sekunder itu berupa studi dokumentasi, tambahan literatur berupa buku versi cetak maupun buku elektronik. Hasil penelitian lainnya, area ilmiah lainnya yang berupa jurnal dan laporan dari media massa yang tentunya media massa ini telah kami sortir kembali berdasarkan kredibilitasnya. Teknik dan prosedur pengumpulan data yang kami gunakan memang dokumentasi. Karena kami sudah studi pustaka, tentu kami mengandalkan hasil dokumentasi yang tersedia, baik berupa e-book, jurnal, buku cetak, majalah, koran, maupun media-media lain, media-media pemberitaan lainnya. Teknik analisis data yang digunakan itu adalah studi pustaka, yang artinya analisis data dalam bentuk penelitian kualitatif telah dilakukan sejak sebelum peneliti memasuki lapangan objek penelitian dan terus berlanjut pada selama di lapangan dan setelah selesai kegiatan penelitian berlangsung. Di sini kami memang dari awal sudah mulai meliterasikan diri dengan tulisan-tulisan mengenai tradisi Awalu ini. Setelah di meliterasi, kembali lagi seperti ada alur penelitian, kami mengumpulkan, mendalami, mengklasifikasi, mensortir dan mengklasifikasi, lalu menambahkan dan menetapkan. Demikian yang terjadi kami lakukan hingga kami dapat mengecek kembali keabsahan data literasi yang kami gunakan. Data yang telah didapat dari literasi utama dan observasi terhadap literasi pendamping serta dikuatkan kembali dengan data yang bersifat sekunder dari berbagai literasi dan keterangan etnis di berbagai media. Peneliti meninjau peristiwa yang terjadi selama observasi melalui literasi dan mendokumentasikan literasi yang digunakan agar mampu diinterpretasikan secara lugas dalam laporan. Jadi, pemeriksaan keabsahan data antara satu literasi dengan literasi lain itu sangat cermat kami lakukan agar ketika kami menyusun laporan ini itu memang hasilnya real, benar. Apa yang dikatakan dari sumber utama terperkuat dengan sumber sekunder dan hasilnya memang sesuai dengan apa yang
tersampaikan di media. Demikian metodologi yang berlangsung dalam penelitian ini. Baik, selanjutnya ada makna simbolik tradisi kawal masyarakat Baduy Banten yang akan disampaikan oleh Siti Nur Lailatul Fauziah. Padanya saya persilahkan. Makna simbolik tradisi Kawalu masyarakat Baduy Banten. Upacara Kawalu yang dilakukan oleh masyarakat Baduy memiliki makna, yaitu yang pertama sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat Baduy. Kenapa mereka mencetuskan makna dari upacara Kawalu sebagai rasa syukur masyarakat Baduy? Karena masyarakat Baduy ini memiliki banyak sekali kekayaan alam di lingkungannya itu. Makanya kayak masyarakat Baduy itu merasa kayak kayak merasa mereka memiliki banyak sekali nikmat yang telah Tuhan berikan. Kemudian, sebagai alat untuk membersihkan diri dari hawa nafsu yang buruk, dan upacara Kawalu Baduy dapat membuat badan menjadi lebih kuat. Upacara Kawalu dilakukan setelah tanaman padi mengalami masa panen, dan upacara Kawalu ini menjadi suatu adat istiadat budaya yang turun-menurun dari nenek moyang. Upacara Kawalu ini merupakan salah satu cara masyarakat Baduy Banten untuk menjaga Pikuku Karuhun yang dalam tulisan Seba. Puncak ritual masyarakat Baduy di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten yang ditulis oleh Nandang Rusnandar menyampaikan bahwa Pikuku Karuhun ialah sebuah doktrin yang mewajibkan masyarakat Baduy Banten melakukan berbagai hal yang diamanatkan oleh nenek moyangnya. Salah satunya upacara Kawalu ini. Jadi mereka tuh sangat menjunjung tinggi ajaran dari nenek moyangnya, sangat mengikuti sekali dan patuh. Ketika sedang melaksanakan tradisi upacara Kawalu Baduy Banten, masyarakat Baduy melarang para pengunjung untuk datang ke Baduy Banten. Hal ini dilakukan masyarakat Baduy untuk dapat melaksanakan upacara Kawalu atau puasa Kawalu yang merupakan tradisi turun-temurun tersebut dapat berjalan dengan lancar, damai, dan tentram. Jadi ketika sedang melakukan upacara Kawalu ini, masyarakat atau pengunjung dari luar itu dilarang masuk ke dalam daerah Baduy ini. Selanjutnya. Sepuji. Oh, udah. Nah, kemudian ada ini. Sunda Wiwitan yang merupakan juga ajaran yang dianut oleh masyarakat Baduy, yaitu Sunda Wiwitan itu merupakan kepercayaan yang dimana mereka tuh menganut kepada Nabi Adam. Mereka menyebutnya Nabi Adam Tunggal. Mereka percaya bahwa Nabi Adam merupakan orang pertama yang turun ke bumi dan letak jatuhnya itu tepat di daerah Baduy. Makanya mereka menganggap Nabi Adam itu sebagai panutan gitu. Kemudian kepercayaan ini juga menganggap arah selatan merupakan arah yang kuat. Mereka mengatakan bahwa semakin ke arah selatan suatu tempat, maka semakin sakral pula tempat itu. Kemudian Sunda Wiwitan masyarakat Baduy ini berpegang teguh pada ajaran yang namanya hidup benar, dan mereka tuh selalu melakukan yang namanya ngaji diri atau introspeksi diri. Dalam kepercayaan ini, semua prosesi adat seperti pernikahan, upacara kematian, tanam padi, dan sebagainya, yang prosesnya hampir sama dengan ajaran-ajaran Islam. Namun yang membedakan yaitu kalau di dalam ajaran Islam kan ada yang namanya ibadah, namun
dalam masyarakat Baduy tidak ada yang namanya tempat ibadah. Maksudnya kalau misalnya di Islam kan adanya masjid gitu, cuman kalau di Sunda Wiwitan ini ajarannya tidak ada yang namanya tempat ibadah atau tidak ada kayak semacamnya masjid gitu. Dan juga mereka tidak ada yang namanya simbol kepercayaan, bentuk ibadah. Kan kalau di Islam kan kalau misalnya bentuk ibadah itu seperti sholat, ngaji, dan lain-lainnya. Cuman kalau di masyarakat Baduy ini tidak ada bentuk ibadahnya, layaknya agama Islam. Kemudian Sunda Wiwitan ini masih dipercayai oleh masyarakat Baduy, terutama Baduy Dalam. Ya, terima kasih. Baik, itulah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Ayu Febriani yang telah memberikan waktu kami di luar waktu jam mata kuliah. Terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.